Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Oke, hari ini kita akan memasuki bab pertama yaitu tentang limit fungsi trigonometri bersama saya, Pak Adam ya. Oke, tentunya kalian sudah mempelajari limit fungsi tentunya yang aljabar di kelas 11. Oke, jadi untuk yang kelas 12 kita fokusnya ke fungsi yang bentuknya trigonometri atau yang sin konstan ya. Oke, tentunya kita langsung aja ya. Untuk limit fungsi trigonometri pasti berhubungan sama fungsi, yaitu yang ada grafiknya ya. Misalkan ini grafik dari fungsi y sama dengan fx, maka untuk suatu titik di C misalkan, maka nanti ada fc pastinya ya, kalau dimasukin ke fungsinya. Nah, di limit pasti nanti yang akan kita uji coba adalah x yang mendekati dari C. Tapi bukan C ya, tapi hanya pendekatan nilai C-nya. Jadi, lim fx x panah C sama dengan L itu dibacanya adalah fungsi fx untuk x mendekati C, artinya tidak benar-benar C, nilainya akan mendekati L ya. Oke, tentunya ada beberapa cara untuk menentukan nilai dari limit fungsi fx ini ya, yaitu ada cara substitusi, pemfaktoran, perkalian sekawan, dan tentunya turunan. Oke, pastinya untuk nyelesain limit, yang pertama kali kalian harus lakukan itu adalah dengan cara substitusi dulu ya. Jadi ingat ya, kalau ngerjain limit, substitusi dulu. Nilainya ada atau enggak ada ya. Kapan dia nilainya ada, kapan dia enggak ada, itu nanti tergantung fungsinya. Sedangkan kalau nanti ketemu bentuk yang 0/0, maka dia bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran, perkalian sekawan. Ini cirinya adalah yang ada akar-akar itu. Dan bisa juga cara turunan. Jadi, 3 cara yang bawah ini bisa kita lakukan caranya kalau bentuknya 0/0. Tapi kalau bukan 0/0 ya pakai cara substitusi. Jadi ingat, harus kalian lakukan substitusi dulu atau cek nilainya di substitusi ada atau enggak. Oke, kita lihat contoh biasa ya, contoh limit fungsi aljabar. Oke, misalkan ini yang A, limit dari fungsi bentuk kuadrat ini adalah, nah pastinya kata tadi saya bilang, cek dulu nilai limitnya ada atau enggak dengan cara substitusi. Jadi harus substitusi dulu. Kita cek nilainya ada enggak pas kita substitusi. Jadinya kan min 2 kuadrat dikurang 3 kali min 2 tambah 2. Tinggal disubstitusi biasa ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 6 tambah 2 sama dengan 12. Apakah 12 ini nilainya ada? Ya, ini ada ya. Jadi udah jawabannya ya, 12. Sekarang yang B. Nah, biasanya bentuk pecahan ya, yang krusial. Tapi ada atau enggak nilainya? Sekarang kita cek substitusi. Jadi sama dengan 1 kuadrat tambah 1 per 1 tambah 1 kan jadinya ya. 1 kuadrat itu 1 tambah 1 jadi 2 per 2 sama dengan 1. Ternyata nilainya 1. Apakah ada? Ya ada. Ya udah, ini jawabannya. Tanpa diutak-atik ya. Sekarang yang C, x kuadrat min 1 per x plus 1. Biasanya yang kuadrat-kuadrat kan difaktorin gitu ya. Tapi ya dicek dulu benar nggak harus difaktorin ataukah cara biasa. Nah, ini kita coba substitusi. Apakah ada jawabannya? Jadi sama dengan x1 ya. Jadi 1 kuadrat min 1 per 1 tambah 1. Jadi sama dengan 1 kurang 1, 0 per 2. 0 bagi 2 adakah jawabannya? Ya, 0 bagi 2 itu 0 ya. Artinya 0 ini ada atau enggak? Ya ada ya, yaitu 0. Ya jawabannya 0. Sekarang yang D, x kuadrat plus 1 per x min 1. Kita cek substitusi jadi sama dengan nilainya
betul. 1 kuadrat tambah 1/1 kurang 1, atasnya 1/2 per 0. Nah, ini 2/0. Apakah ini ada jawabannya? Nah, ini ada jawabannya, yaitu tahingga. Tahingga ini apakah jawaban aslinya? Nah, ini betul jawaban aslinya ya. Jadi tahingga itu jawabannya ya 2/0 itu jawabannya tahingga. Dan bedakan antara yang C sama D ya. Kalau yang C 0/2 atau 0/10 atau 0/1 atau 0/-1 itu hasilnya 0. Tapi kalau 2/0, 3/0, 1/0 itu tahingga. Tapi kalau nanti ketemu min 2/0, min 1/0, nah ini jawabannya yang min tahingga. Tapi ini jawabannya ya. Jadi ini pun juga termasuk nilainya ada. Sekarang yang E, X kuadrat min 3X min 18 sama dengan min 3 ya, jadinya min 3 kuadrat min 3 kali min 3 min 18 per min 3 tambah 3. Oke, ini apakah ada jawabannya? 9 kurang 9, 9 tambah 9, 18 kurang 18 nih 0 per 0 ya. Apakah 0/0 ini ada jawabannya? Nah, ini nggak ada jawabannya. Artinya apa? Artinya jangan kalian pakai cara substitusi ya. Jadi substitusi ini buat ngecek aja ya untuk yang E. Jadi ngeceknya ini bisa kalian bayangin atau bisa dicoret-coretan, tapi jangan ditulis di jawabannya. Karena ini hasilnya salah. Gimana untuk cara ngerjain ini? Nah, ini cara ngerjainnya baru boleh pakai cara yang 3 tadi ya, bisa substitusi ataukah cara sekawan atau cara turunannya. Misalkan kita mau pakai cara pemfaktoran boleh, mau pakai cara turunan pun juga boleh ya. Kalian udah belajar turunan pasti udah boleh pakai cara turunan. Kita pakai cara turunan ya, turunan. Maka untuk cara turunan tinggal kalian turunin atas, turunan yang atas kan 2x min 3 ya. Turun yang bawah 1. Udah, jawabannya adalah masukin x-nya jadi 2 kali min 3 kurang 3. Jadi sama dengan min 6 kurang 3 itu min 9. Nah, jadi jawaban yang betul adalah min 9. Jadi yang 0/0 tadi itu kalian ceknya itu dicoret-coretan atau dibayangin aja ya. Yang kalian tulis tuh yang udah pakai cara turunan ini atau pakai cara pemfaktoran. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat limit. Nah, sifat limit ini ya bisa digunakan untuk mempermudah ngerjain limit sebenarnya ya. Yang contoh-contoh tadi pun udah menggunakan sifat-sifat limit. Nah, artinya kita lihat dulu ya. Kalau ada lim untuk X, nah ini artinya substitusi aja ya. Ini boleh disubstitusi. Kenapa? Karena ya ini bukan 0/0. Yang kedua untuk lim dari K, nah ini fungsinya nggak ada x-nya ya. Jadi x-nya mau dimasukin berapapun ya, hasil dari fungsinya ya juga K. Yang ketiga, ini fungsinya ada pengaliknya yaitu K, maka nanti sifat dari limitnya adalah K-nya keluar, nanti dikalikan sama si limit dari fx-nya. Ini sifat doang ya. Yang keempat nih, penjumlahan pengurangan nanti bisa masuk ke masing-masing ya. Kalau kelima, perkalian pun juga sama, bisa ke masing-masing perkaliannya. Yang keenam nih, bentuk pecahan ini ya bisa limitnya ke atas dan ke bawah, asalkan gx-nya jangan 0 ya. Jangan 0/0 ini ya. Yang ketujuh, kalau ada pangkat dari fx-nya, ini sifat limitnya adalah pangkatnya bisa dikeluarkan dari limit. Artinya kerjaan limit fx-nya dulu baru dipangkatin. Dan sifat terakhir pun ya juga mirip kayak 7, cuman ini akar pakainya ya. Jadi si fx-nya dikerjain dulu baru diakarin. Oke, jadi untuk kerjaan limit-limit ini, sifat limit ini ya adalah sifat limit dasar ya. Yang tadi kita kerjain di contoh itu juga udah ada yang menggunakan sifat-sifat limit.
Oke, karena kita masuk ke fungsi trigonometri, pastinya nanti fungsinya adalah yang sin konstan. Dan X yang digunakan adalah berupa sudut atau nanti kebanyakan itu radian. Radian itu yang ada pi-pi-nya ya. Dan pastinya harus kalian ya hafalin lagi sin konstannya. Nah, ini sin yang dalam sin konstan dalam radian ya. Sin 0, pi per 6 atau 30 derajat nih ya. 45, 60 dan 90 ya. Dan kalau udah lewat dari ini ya pakai sifat di kuadran ya. Diingat-ingat lagi pelajaran kelas 11 dan kelas 10-nya. Dan ini sudut yang di ujung itu kayak 0, 0, kan udah deh. Jadi yang pi itu 180, 3 pi per 2 yang 270, dan 2 pi yang 360. Ini ya. Ini bisa kalian lancarin lagi. Kenapa? Ya karena kita limit fungsi trigonometri. Oke, gimana kita lihat contoh-contohnya aja langsung ya. Dia nggak ada konsep khususnya untuk yang pertemuan ini. Ya pastinya cuma fungsinya aja berupa trigonometri. Oke, ini contoh-contohnya ya. Oke, kita berarti langsung di sini. Kalau ada nomor 1, limit untuk X yang mendekati 0 dari sin X dikurang cos X itu berapa? Ya, kayak tadi ya, kita tetap aja pakai konsep yang tadi, yaitu cara pekerjaan limit, substitusi, pemfaktoran, sekawan, atau turunan ya. Pastinya kita cek dulu apakah ini kira-kira bisa substitusi atau enggak ya. Ingat ya, selalu kayak gitu ya kalian pemikirannya. Substitusi bisa atau enggak ya, gitu ya. Kita cek. Ya, ini kayaknya bisa ya, karena fungsi biasa. Kan jadinya sin 0 dikurang cos 0 kan kalau di substitusi. Sin 0 ya 0, cos 0, 1. 0 kurang 1 min 1. Dan ini hasilnya ya nomor 1. Nah, jawabannya min 1. Nomor 2. Ya, ini mirip aja kayak nomor 1 ya. Bentuknya cuma kuadrat. Sama dengan apa? Kita masukin aja ya kan jadinya. Sin kuadrat pi per 4 ditambah cos kuadrat pi per 4. Sin pi per 4 itu kan setengah akar 2 kuadrat tambah cos pi per 4 itu juga setengah akar 2 kuadrat. Ini jadi setengah itu seperempat, 2 per 4 ya. 2 per 4 tambah 2 per 4 jadinya 4 per 4 itu 1. Oke, berarti ini hasilnya 1. Atau sebenarnya bisa kalian pakai sifat trigonometri ya, yaitu yang sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya 1 nih ya. Jadi limit 1. Limit 1 kan pakai sifat. Limit 1 nggak ada X ya kan. Itu sifat yang nomor 2 ya. Jadi hasilnya ya udah 1 doang. Oke, itu jawabannya jadi 1 ya. Bisa kalian menggunakan identitas trigonometri, bisa langsung substitusi. Nomor 3, nah pecahan nih biasanya ya. Apakah ini 0 per 0? Ya, kita cek dulu, bayangin atau dicoret-coret boleh. Jadinya kan sin 0 per 1 tambah cos 0. Sin 0 tuh 0, tapi bawahnya 1 tambah 1. Ternyata 0 per 2, 0 per 2 itu ya 0 ya. Dan hasilnya juga yaitu 0 ya. Jadi substitusi doang ternyata. Nomor 4. Sama dengan 1 plus cos 0 per sin 0. Sama dengan 1 tambah 1 per sin 0 itu 0. Sama dengan 2 per 0. Ternyata 2 per 0 ya. Hasilnya adalah tahingga. Ingat ya, pokoknya yang 2 per 0, 3 per 0 itu tahingga. Tapi yang 0 per 0 itu yang nggak boleh ya. Nomor 5. 1 min cos pi ya. X-nya pi per cos X ya. Apakah ini 0 per 0 atau enggak?
sama dengan 1 min cos pi per cos pi sama dengan 1 min. Nah, cos pi itu kan min 1 ya, per min 1 sama dengan atasnya plus, jadi 1 tambah 1 2 per min 1 jadi sama dengan min 2. Oke, dah. Ternyata untuk contoh-contoh ini itu semua menggunakan substitusi. Tapi ini karena contoh-contoh awal ya. Nanti kita kebanyakan bentuk 0 per 0 yang ada caranya masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Oh, masih ada lagi ya. Ini saya hapus dulu. Apakah ini 0 per 0? Kita cek. 1 min cos 0 per sin 0 sama dengan 1 kurang 1 per 0 ya. 0 per 0. Nah, ini yang bukan hasilnya yaitu 0 per 0 ya. Jadi yang ini harus pakai cara lain. Pakai cara lain yang akan kita pelajari ya minggu depan ya. Dan untuk substitusi ini ingat ya, ini dibayangin aja atau dicoret-coretin aja, jangan dikerjain di kertas jawaban kalau nanti ada kertas jawaban ya. Jadi untuk nomor 6 caranya minggu depan. Oke, jadi intinya untuk contoh-contoh ini adalah menggunakan substitusi ya. Ingat substitusi dulu apakah nilainya ada atau nggak ada. Yang nggak ada itu yang cuma bentuknya 0 per 0. Oke, seperti itu. Ini tugas yang pertama. Jangan lupa dikerjakan dan seperti ini caranya substitusi semua ya. Jangan lupa dicatat dan jikalau ada yang saya salah tulis diperbaiki atau bilang ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.